Kamis pagi, tepatnya 27 Safar 1 Hijriah, pembesar dari beberapa kabilah di Makkah menyelenggarakan pertemuan darurat di Darun Nadwah. Pada mulanya, Darun Nadwah adalah rumah Qusay bin Kilab yang kemudian dijadikan gedung pertemuan para pembesar Quraisy. Orang selain Quraisy tidak boleh masuk ke dalamnya, kecuali yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Saat pelebaran masa Al-Mu'tasim Billah pada tahun 281 Hijriah, Darun Nadwah sudah masuk ke dalam area Masjidil Haram. Dipimpin oleh Abu Jahal, mereka yang berjumlah 100 orang pembesar suku berembuk. Mereka gelisah ketika banyak sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Tinggal beberapa orang, termasuk Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Mereka khawatir jika membiarkan Nabi Muhammad SAW ikut hijrah, maka umat Islam akan bertambah besar. Dan jelas kondisi itu akan mengancam eksistensi mereka. Di tengah rapat, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua yang ingin ikut rapat. Ia mengaku dari Najd dan ingin urun rembuk menyikapi Nabi Muhammad SAW. Dan belakangan diketahui bahwa lelaki tua itu adalah iblis yang menyamar. Ada 3 opsi untuk menyikapi Nabi Muhammad SAW yang belum hijrah. Ketiga opsi itu adalah: pertama, menahan Rasulullah SAW dengan kurungan besi. Opsi ini datang dari Abu Al-Bakhtari. Namun demikian, iblis yang menyerupai lelaki tua menolak usulan itu, sebab bisa jadi akan dibebaskan oleh sahabat nantinya. Kedua, mengasingkan Rasulullah SAW dari Makkah tanpa peduli ia akan kemana. Usulan itu datang dari Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Namun, usulan ini pun ditolak oleh iblis yang menyamar menjadi lelaki tua. Sebab menurutnya, dengan kata manis, Nabi Muhammad SAW bisa menggalang kekuatan di tanah Arab. Dan ketiga, membunuh Rasulullah SAW yang diusulkan oleh Abu Jahal. Pembunuhan itu dilakukan oleh utusan masing-masing kabilah, sehingga denda atau diat pembunuhan ditanggung oleh masing-masing kabilah. Dan pendapat ketiga inilah yang disetujui oleh iblis yang menyamar sebagai laki-laki dari Najd. Ketiga opsi ini juga disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hari itu juga malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kesepakatan jahat mereka atas Rasulullah. Jibril juga mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perintah Jibril, Rasulullah SAW jangan sampai tidur di tempat tidur nanti malam, dan pagi-pagi sekali berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada hari itu pula, setelah zuhur, Rasulullah SAW menemui Abu Bakar di rumahnya. Kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW menyampaikan soal perintah hijrah besok pagi, dan ia diminta untuk menyertainya. Saat Abu Bakar mendengar itu, ia terharu dan menangis. Terlebih sebelumnya, Abu Bakar sudah pamit ikut hijrah, namun dicegah oleh Rasulullah. Mereka berdua akan berangkat bersama dari rumah Abu Bakar menuju gua di Gunung Thur. Dan di gua ini mereka akan menghindari kejaran kafir Quraisy. Abu Bakar juga menyiapkan 2 unta untuk mereka kendarai. Namun demikian, Rasulullah SAW menolak pemberian unta Abu Bakar. Rasulullah
tetap ingin membayar meski dipaksa untuk diberikan. Unta inilah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qaswa yang menyertai Rasulullah SAW di banyak perjalanan. Pada hari itu juga, Abu Bakar menyewa seorang petunjuk jalan menuju Madinah bernama Abdullah bin Uraikid. Abu Bakar menyerahkan padanya 2 unta dan meminta agar menyembunyikannya dan menyiapkan saat akan berangkat di Gua Thur. Keduanya juga sepakat tidak akan tidur malam nanti. Di pertengahan malam, mereka akan hijrah sesuai waktu yang disepakati. Ajaibnya, Abdullah bin Uraikid menjalankan amanah itu dengan baik, meski dia seorang musyrik. Padahal, iming-iming harta dari pembesar Quraisy demikian besar bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah SAW, baik hidup atau mati. Bisa saja Abdullah bin Uraikid melaporkan rencana Rasulullah SAW dan Abu Bakar kepada Abu Jahal. Sebab 100 unta sebagai hadiah telah menunggunya. Namun itu tidak dilakukannya. Benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Innallaha yu'ayyidud dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah menguatkan agama dengan pemuda bejat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selama di Gua Thur nanti, Abdullah bin Abu Bakar yang dikenal sebagai anak yang cerdas ditugaskan untuk menguping pembicaraan Quraisy dan menyampaikannya saat waktu malam. Sementara Amin bin Fuhairah bertugas mengembala kambing untuk diperah susunya agar diminum Rasulullah dan Abu Bakar. Semuanya dilakukan pada malam hari untuk menghindari pengawasan kafir Quraisy. Rasulullah pulang sore hari dari rumah Abu Bakar. Beberapa pasang mata memandang seolah akan menerkam, dan di rumahnya sudah ada Sayyidina Ali yang akan menemani malam nanti. Malam hari, tepatnya pada Jumat 28 Safar 1 Hijriah, beberapa jagoan kabilah Quraisy telah mengepung kediaman Rasulullah. Pedang mereka sudah terhunus dan siap membunuh Rasulullah. Ada yang berpendapat agar langsung membunuh Rasulullah di tempat tidurnya, tetapi ditolak karena akan dianggap membunuh orang yang sedang tidur. Mereka pun sepakat untuk membunuh Rasulullah di luar rumah, menebasnya di depan pintu. Akhirnya mereka menunggu Rasulullah di depan pintu dan siap menebas dengan pedang yang sudah terhunus jika Rasulullah keluar. Sementara di dalam rumah, Rasulullah SAW ditemani sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dimintanya agar hijrah belakangan agar bisa mengembalikan beberapa barang titipan amanah Rasulullah. Ali bin Abi Thalib juga diperintahkan agar menggantinya di tempat tidur. Ali bin Abi Thalib pun menjalankan perintah itu dengan baik. Rasulullah keluar dari kediaman dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Zat Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Wal Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Rasulullah melangkah keluar, penuh kepasrahan diri pada Allah dengan membaca awal surah Yasin. Jagoan Quraisy itu tampak tidur pulas, bergelempangan di depan pintu rumah Rasulullah, bahkan ada yang terlelap di atas batu. Rasulullah SAW menaburkan tanah pada kepala mereka, tetapi tidak ada respon, betul-betul tidur dalam kondisi pulas. Ada yang meriwayatkan sebenarnya mereka tidak tidur, tetapi linglung, seperti orang mabuk tidak sadar pada lingkungannya. Rasulullah pun keluar dari kediaman dengan aman menuju rumah Abu Bakar. Sebelum ke rumah Abu Bakar, Rasulullah singgah sejenak di Hauzaroh, seolah berpamitan pada tanah kelahirannya. Hauzaroh merupakan sebuah pasar dekat rumah Ummu Hani yang sekarang telah menjadi bagian dari Masjidil Haram.
Sementara Abu Bakar sudah menunggu dengan perbekalan perjalanan. Setelah siap, mereka pun berangkat melalui pintu kecil belakang rumah. Di luar rumah, Abdullah bin Abi Bakar sudah menunggu dan menyerahkan harta milik ayahnya sekitar 5.000 dirham. Dini malam itu juga, mereka keluar menuju Gua Thur yang berjarak sekitar 5 km. Melewati jalur memutar untuk menghindari pengejaran kafir Quraisy. Subuh, hari Jumat 28 Safar 1 Hijriah. Orang musyrikin yang tertidur di depan pintu rumah Rasulullah terkesiap. Mereka kaget kenapa bisa tertidur. Mereka pun mendobrak pintu sampai ke kamar Rasulullah. Dan sesuai kesepakatan, mereka tidak akan membunuh orang yang sedang tidur. Karena itu, mereka pun membangunkan orang yang sedang tidur, yang ternyata yang bangun adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat ditanya, Ali menjawab tidak tahu karena ia ditinggalkan Nabi Muhammad dalam keadaan tidur. Saat itu, Mekah menjadi gempar dan Abu Jahal marah besar. Ia pun mengarahkan pembesar Quraisy ke keluarga Abu Bakar. Bersama, mereka datang ke rumah Abu Bakar dan mendobrak pintunya. Asma binti Abi Bakar keluar menemui mereka, dan Asma pun menjadi luapan kemarahan saat menjawab tidak tahu tentang kepergian ayahnya. Abu Jahal sangat marah menerima jawaban itu, dan ia menampar pipi Asma binti Abu Bakar hingga mengalir darah dari wajahnya. Kemudian mereka pergi meninggalkan Asma yang masih mengalirkan darah dari wajahnya. Sementara itu di Gua Thur, pada hari pertama hijrah, Jumat dini hari, Rasulullah SAW berada di Gua Thur. Jabal Thur adalah sebuah gunung yang terletak di selatan Masjidil Haram sekitar 4,5 km. Disebut Thur karena bentuknya menyerupai sapi dengan tinggi sekitar 747 meter. Di lereng gunung ini terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gor Thur. Di gua inilah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi saat hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Gunung yang berada di selatan Masjidil Haram dirasa sangat tepat untuk bersembunyi, sementara Madinah berada di arah utara Mekah. Rasulullah SAW naik ke atas Gunung Thur dengan telanjang kaki hingga telapak kakinya berdarah. Abu Bakar yang menemani menuntun Rasulullah SAW sampai atas di bibir Gua Thur. Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memastikan di dalam gua apakah sudah aman. "Demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku masuk," kata Abu Bakar. Abu Bakar kemudian membersihkan bagian dalam Gua Thur dari berbagai binatang berbisa beserta sarangnya. Abu Bakar juga menyobek pakaiannya untuk menyumpal lubang-lubang kecil yang dimungkinkan menjadi sarang hewan berbisa. Setelah Gua Thur dirasa aman, Abu Bakar baru mempersilahkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Rasulullah SAW lelah dan tidur di pangkuan Abu Bakar. Dan terlihat telapak kaki Nabi melepuh dan membengkak. Tiba-tiba, Abu Bakar melihat ada lubang yang luput dari pantauannya. Kemudian keluarlah seekor kalajengking besar yang siap untuk menyengat. Abu Bakar berusaha menghalau dengan menutupi lubang itu dengan jempol kakinya, dan segera ia merasakan sengatan kalajengking yang luar biasa menyakitkan. Sengatan itu terasa sampai ulu hatinya, dan meski sakit luar biasa, Abu Bakar tetap tidak bergerak sama sekali dan menahan sakit dalam diam karena khawatir mengganggu tidur Rasulullah. Namun, akibat bisa kalajengking, tubuh Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya bergetar. Keringat dingin mencucur dari tubuhnya, sehingga Nabi terjaga dari tidurnya.
Nabi kemudian mengusap gigitan kalajengking dan berdoa, dan seketika Abu Bakar menjadi sembuh. Sementara di luar gua, kaum musyrikin menyisiri seluruh kawasan Mekah. Mereka mengumumkan sayembara ke beberapa kabilah bahwa siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad, baik hidup atau mati, akan diberi 100 unta, atau bahkan ada yang menyebut akan diberi 200 unta. Mereka juga menyisir bekas langkah dan menemukan titik kepastian, yaitu jejak kaki Abu Bakar. Seketika mereka bersorak gembira karena menemukan titik langkah perjalanan Rasulullah. Terlebih ada informasi dari seseorang bahwa ia melihat Rasulullah dan Abu Bakar menuju Gunung Thur. Kemudian seorang pemuda dari mereka dengan membawa pedang menyisiri bekas telapak kaki itu langkah demi langkah. Hingga kemudian dia memastikan bahwa jejak langkah kaki itu mengarah ke Gua Thur, tempat Nabi dan sahabatnya bersembunyi. Pemuda itu pun menaiki Gunung Thur untuk memastikan keberadaan keduanya. Sementara di bawah gunung, derap kuda mereka terdengar oleh Rasulullah dan Abu Bakar dari atas Thur. Dan terjadilah detik-detik yang menegangkan saat pemuda Quraisy mulai mendekati mulut gua, tempat mereka bersembunyi. Abu Bakar menceritakan kisah menegangkan itu. Aku bersama Nabi di dalam gua, dan saat aku mengangkat kepala, aku melihat kaki-kaki. Aku berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan sebagian mereka menundukkan pandangannya akan melihat kita." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan engkau menduga wahai Abu Bakar bahwa kita hanya berdua. Allah lah yang ketiganya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan tidak seberapa lama berada di mulut gua, pemuda itu kembali dan memastikan diri kepada orang-orang Quraisy yang berada di bawah Gunung Thur bahwa Rasulullah tidak ada di dalamnya. Anggapan itu muncul setelah melihat jaring laba-laba di mulut gua dan dua merpati yang sedang mengerami. Mereka sempat saling berdebat satu sama lain karena tidak sempat menengok ke dalam gua. Pemuda itu berargumen bahwa tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar memasuki gua yang kondisinya sudah tertutup oleh sarang laba-laba. Dan argumen itu pun diterima oleh mereka. Karena dirasa tidak mungkin ada sarang laba-laba dan sarang merpati di mulut gua, jika Rasulullah dan Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut, mereka pun kembali ke Mekah dalam kondisi gagal dan kecewa. Itu semua bagian dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, laba-laba dan merpati membuat sarang dan bertelur di mulut gua. Dan semua itu terjadi atas kuasa Allah. Kisah Rasulullah bersama sahabatnya ini diabadikan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yaitu Muhammad, dan membantu dengan bala tentaranya, yaitu malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu menjadi rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa serta Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 40. Selama 3 malam, Rasulullah berada di Gua Thur sebelum pada akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Setiap malam, Abdullah bin Abi Bakar mengunjungi mereka dengan membawa informasi perbincangan kaum musyrik. Setelah dipastikan aman, bersama sahabatnya, Rasulullah turun dari gunung untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah yang berjarak 380 km.
Senin, 1 Rabiul Awal 1 Hijriah. Pada Senin dini hari sebelum subuh, Rasulullah bersama Abu Bakar turun dari Gunung Thur. Di bawah gunung, Abdullah bin Uraikid yang disewa sebagai petunjuk jalan sudah menunggu dengan 2 unta. Di hari pertama itu, Rasulullah melewati Jabal Busyaimat barat Mekah, Wadi Urona, Hudaibiyah, hingga Bad Numur. Jalur yang tidak biasa dilalui oleh penduduk Mekah saat akan pergi ke Madinah. Menjelang zuhur, Rasulullah sampai di sebuah padang sahara bernama Baida. Di padang sahara ini, Rasulullah istirahat dan tidur di bawah pohon. Sementara Abu Bakar membeber pakaiannya untuk dijadikan alas Rasulullah. Setelah zuhur, Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai di Qaro'il Ghamim. Dan di sana, Rasulullah menginap dan bertemu Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bersama 70 anak buahnya sebenarnya bermaksud menangkap Rasulullah. Ia berharap hadiah besar, yaitu 100 unta yang dijanjikan pembesar Quraisy. Rasulullah menghadapinya dengan tenang dan mengajaknya agar masuk Islam. Dan ajaib, mereka yang datang dengan penuh kemarahan ternyata mau memeluk agama Islam berikut seluruh anak buahnya. Di Qaro'il Ghamim, tempat menginap Rasulullah, mereka juga ikut sholat Isya bersama Rasulullah. Dari Makkah, Qaro'il Ghamim sudah berjarak sekitar 60 km. Selasa, 2 Rabiul Awal 1 Hijriah. Pada hari kedua atau Selasa 2 Rabiul Awal 1 Hijriah, Rasulullah melewati Usfan, Khoror, Jabal Jamadan, Asfala, hingga sampai di Wadi Qudaid sebelum zuhur. Dari Makkah, perjalanan beliau sudah melewati 117 km. Perjalanan berlanjut hingga sampai di perkemahan kecil milik Ummi Ma'bad. Dan di sini Rasulullah menunjukkan mukjizatnya ketika memerah susu dari kambing kurus yang sulit mengeluarkan susu. Ummu Ma'bad adalah ibu dari keluarga kecil bersama suami dan anak kecil. Mereka biasa menggembala kambingnya di padang Sahara, berangkat pagi dan pulang di sore hari. Setelah suaminya mengantar Ummu Ma'bad ke tempat itu, ia pergi bekerja dan pulang sore hari untuk menjemput Ummu Ma'bad. Rasulullah singgah untuk meminta makanan dan minuman kepada Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. "Apakah kambing itu ada susunya dan bolehkah aku memerahnya?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, maka perahlah," ujar Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah berdoa seraya mengusap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Dan tak lama beliau memanggil Ummu Ma'bad dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing tua dan kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Rasulullah menyerahkan susu itu kepada Ummu Ma'bad sehingga dialah yang menjadi orang pertama yang minum susu dari kambing miliknya. Setelah ia merasa kenyang, disusul Abu Bakar dan terakhir Rasulullah. Dan sisanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serahkan ke Ummu Ma'bad. Rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Ummu Ma'bad. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Saat suami Ummu Ma'bad menjemputnya, ia terkejut dan terheran-heran, demikian banyak susu di kemahnya. Ummi Ma'bad menjelaskan ada 3 pria bertamu yang salah satunya memerah susu. Ummi Ma'bad menjelaskan ada 3 pria bertamu yang salah satunya memerah susu dari kambingnya. Suami Ummu Ma'bad meminta dijelaskan ciri-ciri tamunya, terutama yang memerah susu. Saat itu, Ummu Ma'bad menjelaskan bagaimana ciri-ciri Rasulullah dengan indah dan memukau.
Ulama sepakat secara bulat, tidak ada seorang sahabat yang mampu menggambarkan ciri-ciri Rasulullah dengan indah seperti yang apa digambarkan oleh Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad bisa menjelaskan secara detail dengan bahasa yang indah, padahal ia tidak tahu kalau yang dipandangnya itu adalah Rasulullah. Ummu Ma'bad bertutur, "Aku melihatnya seorang yang rendah hati. Wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya. Dengan badannya yang tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai bentuk tubuhnya. Ia seorang yang berwajah sangat tampan. Matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat nan halus. Suaranya bergema indah berwibawa. Panjang lehernya ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras sesuai warna rambutnya yang rapi. Rata pinggir-pinggirnya dan antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi." Kelak, setelah kedudukan kaum muslimin makin kukuh di Madinah, Ummu Ma'bad datang dan menemui Rasulullah dan mengikuti ajaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dari Ummu Ma'bad, Rasulullah sampai di kawasan Juhfa yang di antara jalurnya melewati Wadi Kulayyah. Di Wadi Kulayyah inilah kejadian Surokoh yang kudanya terperosok saat mengejar Rasulullah terjadi. Perjalanan Rasulullah pun dilanjutkan hingga menginap di kawasan Juhfa pada malam hari Rabu 3 Rabiul Awal 1 Hijriah. Selasa 2 Rabiul Awal, setelah bertemu dengan Ummu Ma'bad, Rasulullah melewati Wadi Kulayyah. Di kawasan inilah Rasulullah dikejar oleh Surokoh, pemuda gagah yang penuh ambisius. Surokoh bin Malik bin Ju'shum memiliki ambisi untuk menangkap Rasulullah. Ia tergiur dengan hadiah yang melimpah dari pembesar Quraisy saat ia mendengar perbincangan ada 3 orang di sebuah tempat yang berjalan menuju Madinah. Surokoh yakin bahwa yang diperbincangkan itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Surokoh diam sebentar agar orang-orang tidak curiga. Bahkan ia berusaha meyakinkan mereka bahwa itu bukan Nabi Muhammad. Beberapa saat, ia pun keluar dari tempat obrolan, memacu kudanya menuju tempat yang disebutkan. Ternyata betul, ia menyusul Rasulullah SAW di Wadi Kulayyah, sebuah lembah yang berjarak sekitar 135 km dari kawasan Makkah. Ia keraskan pacuan kudanya saat yakin itu betul-betul Nabi Muhammad bersama sahabat Abu Bakar. Abu Bakar sempat menoleh dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada orang yang memburu dan akan menyusul kita." Rasulullah menjawab, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Saat Surokoh akan mendekati Rasulullah, sekitar 1 jarak tombakan, kudanya terperosok. Surokoh terpental, terguling di atas pasir. Namun hal itu tidak membuatnya kapok. Ia bangkit, menaiki kudanya kembali dan terus mengejar Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku bukan sedih karena khawatir terhadap diriku, tetapi aku sedih karena khawatir kepada Tuhan." Kemudian Rasulullah bersabda, "Allahumma kfina su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta, innaka ala ma tasha'u qadir, ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir." Yang artinya, "Ya Allah, lindungi kami dari keburukan dengan kehendak-Mu dan seperti apa kehendak-Mu. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa melakukan apapun, wahai Zat sebaik pelindung dan penolong." Seketika, saat sudah dekat dengan Rasulullah, kuda yang ditunggangi Surokoh terperosok kembali, dan kini lebih parah. Kudanya amblas sampai perut, sehingga Surokoh pun melompat dari kudanya, menghampiri Rasulullah seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu ini adalah perbuatanmu.
maka berdoalah kepada Allah agar menyelamatkanku dari apa yang menimpaku. Demi Allah, aku akan rahasiakan berita tentangmu kepada orang-orang yang mencarimu di belakangku." Suraqah sempat menawarkan panah pada Rasulullah, tetapi beliau tolak. Setelah Rasulullah berdoa, Suraqah terlepas dari penderitaannya. Kudanya bisa berdiri kembali, sehingga ia pun kembali menuju Mekah, mengaku kepada orang-orang Quraisy bahwa ia tidak menemukan Rasulullah. Rasulullah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai dan menginap di Juhfah pada malam Rabu 3 Rabiul Awal 1 Hijriah. Pada hari ketiga dalam hijrah, yaitu Rabu 3 Rabiul Awal, setelah dari Juhfah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Thaniyah Al-Azwariyah, Ghadir Khum, Ma'uahya, hingga bermalam di Wadi Al-Kharrar pada Rabu malam Kamis 4 Rabiul Awal 1 Hijriah. Thaniyah Al-Azwariyah disebutkan merupakan jalur para nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Haji Wada. Di tempat ini, Rasulullah mendoakan syafaat untuk umatnya sebagaimana diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian, Kamis 4 Rabiul Awal 1 Hijriah. Di hari keempat, Kamis Rabiul Awal, pada pagi hari, masih di Wadi Kharrar, Rasulullah bertemu dengan Tolhah bin Ubaidillah yang datang berdagang dari Syam. Tolhah kemudian memberi Rasulullah dan Abu Bakar masing-masing sebuah kain dari Syam. Perjalanan berlanjut hingga melewati Thaniyah Al-Maroh, Wadi Laqaf, Yudajud, Batni Kathir, dan Al-Qoha. Di Al-Qoha, Rasulullah menginap pada malam Jumat dekat dengan Bi'rut Tulu. Ada yang menyebut bahwa Rasulullah melewati Wadil Furu. Bahkan ada yang menyebut jika Rasulullah menginap di Wadil Furu. Kemudian, Jumat pagi, hari kelima dalam perjalanan hijrah. Dari Al-Qoha, Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai di Al-Araj. Di Al-Araj, salah satu unta yang dibawa melemah hingga bertemu Aus bin Hajar dari kabilah Aslam. Aus kemudian memberikan satu unta kepada Rasulullah. Dia juga menyuruh budaknya bernama Mas'ud bin Hunaidah menyertai perjalanan Rasulullah hingga ke Madinah. Di tengah perjalanan, Mas'ud masuk Islam dan sholat bersama Rasulullah. Rasulullah kemudian menginap pada malam Sabtu di tengah-tengah Thaniyah Rakubah. Rasulullah juga disebutkan pernah melewati lembah ini pada perjalanan Fathu Makkah dan sholat di tempat ini. Di Rakubah terdapat sebuah masjid berupa tumpukan batu yang terletak di atas gunung Rakubah. Lokasinya sekitar 70 km dari kota Madinah, arah selatan. Dan disebutkan Rasulullah bersama Abu Bakar berada di sini saat hijrah. Di tempat ini, Mas'ud bin Hunaidah al-Aslami, orang suruhan Aus bin Hajar, memeluk agama Islam. Ia tertarik setelah melihat Rasulullah melakukan sholat menghadap Baitul Maqdis. Dan ia pun ikut sholat bersama Rasulullah di masjid ini. Rasulullah sebagai imam, Abu Bakar di sebelah kanan, dan Mas'ud bin Hunaidah di sebelah kiri. Pada perjalanan hari ke-6, Sabtu 6 Rabiul Awal, dari Rakubah, Rasulullah melewati Thaniyah Al-Ghair, Jabal Waraqon, hingga sampai di Wadi Rim. Di Wadi Rim, Rasulullah menginap pada malam Ahad, yaitu 7 Rabiul Awal 1 Hijriah. Dari Madinah, Wadi Rim berjarak sekitar 56 km. Kawasan Al-Arad, Rakubah, Thaniyah Al-Ghair, hingga Wadi Rim menjadi jalur yang sering dilewati Rasulullah. Sering Rasulullah melewati kawasan ini, termasuk saat Fathu Makkah. Di Wadi Yat'ah juga ada bekas masjid yang diyakini menjadi tempat sholat Rasulullah. Hari ke-7 perjalanan hijrah, yaitu Ahad 7 Rabiul Awal, setelah dari Wadi Rim, Rasulullah melanjutkan perjalanan melewati kawasan Al-Khalaik atau Bi'rul Mashi.
hingga sampai di kawasan Al-Jathjathah. Rasulullah menginap di Jathjathah pada malam Senin 8 Rabiul Awal 1 Hijriah. Di tempat ini juga terdapat bekas masjid tempat sholat Rasulullah. Besoknya Rasulullah sudah sampai di perbatasan Madinah melalui Wadi Aqiq. Beliau mendapat sambutan hangat serta penuh gembira dari sahabat Ansor dan Muhajirin yang telah sampai terlebih dahulu. Hari ke-8, tepatnya pada Senin 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, dari Al-Jathjathah, Rasulullah sudah memasuki wilayah Madinah melalui Wadil Aqiq, Thariqud Dobyi, dan Al-Usbah. Di Al-Usbah terdapat sebuah sumur bernama Bi'rul Hujaim yang diyakini airnya pernah diminum Rasulullah. Setiba di sebuah tempat, umat Islam menyambut Rasulullah dengan sukacita. Laki perempuan sampai naik ke atap rumah, sementara anak-anak bahagia menyapa Rasulullah. Tempat penyambutan Rasulullah ini disebut sebagai Thaniyatul Wada. Sahabat Muhajirin yang sebelumnya sudah sampai di Madinah dipenuhi tangis haru karena diliputi kekhawatiran akan terjadi apa-apa pada Rasulullah. Mengingat gangguan musyrikin kepada Rasulullah demikian keras dan brutal. Rasulullah kemudian bertemu sahabat Ansor di sebuah tempat yang kini bernama Al-Mustazil. Konon, nama Al-Mustazil dikaitkan dengan penaungan Nabi Muhammad oleh Abu Bakar saat penduduk Madinah terlihat bingung, yang mana Rasulullah di antara keduanya. Di Al-Mustazil juga terdapat sumber mata air jernih yang diyakini airnya pernah diminum Rasulullah bernama Bi'rul Adzaq. Di sekitar Bi'rul Adzaq juga terdapat beberapa situs yang disebut tempat duduk Rasulullah dan Abu Bakar yang dikelilingi oleh sahabat Ansor. Sampai saat ini, air pada sumur tersebut masih mengalir dengan deras serta jernih. Letaknya dekat dengan Masjid Quba, arah barat daya sekitar 150 meter. Perjalanan hijrah akhirnya terhenti di daerah Quba setelah unta Nabi menderum. Di Quba, Rasulullah menginap di rumah Kulthum bin Al-Hadam dan mengajari sahabat di rumah Sa'ad bin Khaythama. Di Quba, Rasulullah juga membangun masjid pertama setelah hijrah yang dikenal dengan nama Masjid Quba. Masjid yang didirikan atas ketakwaan sesuai firman Allah pada surat At-Taubah ayat 108. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Surat At-Taubah ayat 108. Terkait dengan Masjid Quba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sholat 2 rakaat di Masjid Quba berbanding pahala 1 kali umroh. Beliau bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian ke Masjid Quba lalu sholat 2 rakaat di sana, maka ia mendapat pahala seperti pahala umroh. Rupanya Quba bukan menjadi pilihan tempat tinggal Rasulullah. Setelah 4 malam di kawasan Quba, pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, menjelang zuhur, Rasulullah melanjutkan perjalanan yang diikuti oleh sejumlah besar para sahabat. Di tengah perjalanan, masuk waktu zuhur dan Rasulullah melaksanakan sholat Jumat di perumahan Bani Salim bin Auf. Tempat sholat Jumat pertama di Madinah ini kemudian dibangun sebuah masjid bernama Masjid Al-Jum'ah. Setelah sholat Jumat, Rasulullah masih melanjutkan perjalanan, mengikuti kemana untanya berjalan. Penduduk yang dilewati Rasulullah menyambutnya dengan gembira.
memegang kendali unta Rasulullah, meminta agar mau menempati rumah dan kampung mereka. Rasulullah menyisiri perkampungan Madinah. Hingga tiba di sebuah tempat, unta Rasulullah berhenti, menderum dan berlutut. Saat itu Rasulullah tidak turun, tetap berada di atas untanya. Unta Rasulullah kemudian bangkit kembali, berputar-putar di sekitaran tempat itu, hingga kemudian kembali lagi ke tempat ia menderum. Dan kini ia tidak hanya berlutut, tetapi sampai menempelkan dadanya ke tanah. Saat itu Rasulullah yakin bahwa itulah tanah yang disukai oleh Al-Qaswa, unta Nabi yang kemudian Rasulullah bertempat tinggal dan membangun Masjid Nabawi di tempat itu. Keputusan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Ibnul Kalabi, sebagaimana dikutip oleh As-Samhudi, sejarawan Madinah, mengatakan, Rasulullah keluar dari Gua Thur pada malam Senin, hari pertama bulan Rabiul Awal, dan sampai di Madinah pada hari Jumat 12 malam berikutnya. Sebelum masjid dan kamar Sayyidah Saudah selesai dibangun, Rasulullah menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ada yang menyebut Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansori selama 1 bulan, dan ada juga yang mengatakan sampai 7 bulan. Sebelum Nabi hijrah, Madinah awalnya bernama Yathrib. Setelah Rasulullah datang dari Mekkah dalam hijrahnya, Yathrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, sebuah kota yang dipenuhi dengan cahaya. Awalnya, Yathrib menjadi kota yang menakutkan, menjadi kota yang sangat dihindari untuk dijadikan tempat tinggal. Itu lantaran Yathrib sering dilanda wabah penyakit demam panas. Namun, setelah kedatangan Rasulullah, Madinah menjadi tempat paling aman dari wabah, menjadi tempat terdamai di muka bumi berkat doa Rasulullah yang memohon agar wabah di Madinah dipindah ke Muhai'ah atau Juhfah. Allahumma habib ilainal madinata kama habbabta ilaina makkata au asyadda wa barik lana fi muddiha wa so'iha wangkul waba'aha ila Muhai'ah. Ya Allah, cintakan pada kami Madinah sebagaimana Engkau cintakan kepada kami Makkah, atau lebih cinta lagi. Berkahkanlah kami pada takaran Mud dan Sok Madinah, serta pindahkanlah wabahnya ke Muhai'ah. Kota ini kemudian menjadi pusat peradaban baru bernafaskan Islam, yang penuh dengan keberkahan dan kemajuan. Madinah menjadi pusat dan sumber cahaya kebaikan yang memancar ke seluruh dunia. Dari Madinah, Islam menyebar ke seluruh dunia setelah sekian lama ditolak oleh kebanyakan penduduk Makkah. Bahkan 8 tahun kemudian, Makkah bisa ditaklukkan setelah terjadi serangkaian peperangan. Selain menjadi tempat hijrah, Madinah juga menjadi tempat makam Rasulullah dan menjadi salah satu dari 2 tanah suci umat Islam di dunia setelah Mekkah Al-Mukarramah. Selama 10 tahun lebih, Rasulullah hidup di Madinah, membimbing para sahabat, berjuang menyiarkan Islam ke seluruh penjuru hingga wafat pada pertengahan tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang menyertai Rasulullah saat hijrah, diangkat menjadi khalifah. Dilanjutkan oleh Umar bin Al-Khattab yang menetapkan hijrah Nabi sebagai awal perhitungan kalender Hijriah, setelah bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Hijrah umat Islam ke Madinah bukanlah perjalanan mudah, bahkan terbilang sangat sulit. Orang-orang Quraisy merintangi mereka seperti sebelumnya melakukan teror. Mereka harus berangkat dengan cara sembunyi, bahkan di malam hari. Umat Islam hijrah ke Madinah tidak sampai sebulan setelah Bai'ah Aqobah kedua. Secara bergilir, para sahabat Nabi hijrah ke Madinah, menyisakan Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq
dan orang-orang yang sakit atau berusia lanjut. Ketika ada perintah hijrah, Rasulullah berangkat bersama Abu Bakar, keluar dari Makkah pada hari Senin dan masuk wilayah Madinah pada hari Senin. Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Nabi kalian dilahirkan hari Senin, keluar dari Makkah pada hari Senin, diangkat menjadi Nabi hari Senin, dan masuk Madinah hari Senin, dan wafat pada hari Senin. Hadis riwayat Imam Ahmad. 8 hari perjalanan, Rasulullah bersama Abu Bakar membelah padang Sahara dengan terik matahari dan angin panas yang menerpa. Menaiki gunung, turun gunung, dengan tubuh lelah, haus dan kelaparan. Di belakang ada musuh yang mengejar dengan ancaman mati. Sebuah perjuangan mempertahankan keimanan hingga berbuah manis dengan sambutan meriah oleh penduduk Madinah. Dari Madinah, Islam kemudian tumbuh dengan pesat. 8 tahun kemudian, Mekah, tanah kelahiran yang ditinggalkan, ditaklukkan tanpa ada benturan senjata. Umat Islam yang awalnya diliputi intimidasi, penindasan dan penyiksaan sebelum hijrah, kemudian menjadi kuat, bebas menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam dan menerapkan hukum Islam setelah hijrah. Sejak setelah hijrah, cahaya Islam dengan cepat tersebar. Mulai dari padamnya kekuasaan Kisra di Persia, runtuhnya kekaisaran Romawi di Syam, cahaya Islam lalu bergerak terus menerangi alam semesta, termasuk ke Indonesia. Boleh dikata, hijrah Rasulullah bersama Abu Bakar dilakukan terakhir setelah sebagian besar sahabat sudah sampai di Madinah. Itu pun setelah ada perintah Allah melalui malaikat Jibril ketika pembesar Quraisy sepakat akan membunuh Rasulullah. Nyatanya, upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad itu nyata. Rumahnya dikepung pada malam hari pemberangkatan hijrah. Pedang sudah terhunus, siap menebus tubuh Rasulullah. Dan Allah pun menjaga kekasihnya, sehingga orang-orang Quraisy itu terlelap tidak berdaya. Tidak ada kata lepas dari tanggung jawab sebagai Rasul yang diutus di Makkah, karena semuanya atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke Madinah bukanlah perjalanan yang dikehendaki oleh Rasulullah, tetapi melalui petunjuk Allah. Ada skenario Tuhan yang harus dijalankan, seperti yang digambarkan oleh Ka'ab bin Al-Akhbar, yang tertulis dalam kitab Taurat tentang Nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkata wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi yang lahir di Mekah, tanah hijrahnya di Madinah, dan kekuasaannya berada di tanah Syam. Hijrah Nabi dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Jikapun ada perbedaan, maka hal itu hanya terkait tanggal dan harinya. Satu riwayat, Rasulullah berangkat hari Senin tanggal 1 dari Gua Thur, sampai di Madinah hari Senin tanggal 8, dan memastikan tempat tinggal pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah. Namun, kenapa kalender tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram, bukan dari bulan Rabiul Awal? Al-Munawi dalam kitabnya yang bertajuk Faidul Qadir ala Syarhi Jami' Shogir mengutip riwayat Imam Al-Hakim yang menceritakan mengenai permintaan umat Islam kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab agar membuat kalender Islam. Yang hal itu terjadi pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi ke Madinah. Suatu hari di tahun itu, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang menjadi pemimpin dari Basrah berkirim surat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Isi suratnya, Abu Musa menjelaskan tentang kebingungannya untuk menetapkan urutan surat sesuai dengan tahun tulisannya. Ada banyak surat yang datang kepada kami dari Anda, namun tidak ada tarikhnya, tulis Abu Musa Al-Asy'ari. Khalifah Umar kemudian menindaklanjuti surat itu dengan mengumpulkan para sahabat Nabi yang ada di Madinah, meminta masukan dari mereka terkait dengan kalender Islam yang akan ditetapkan.
Dalam pertemuan itu, sebagian sahabat mengusulkan tahun pertama kalender Islam adalah tahun turunnya risalah kenabian kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang mengusulkan dimulai dari hari kelahiran atau hari wafatnya Rasulullah. Sementara yang lain mengusulkan untuk dimulai dari hijrahnya Rasulullah. Pada akhirnya, mereka pun sepakat bahwa kalender Islam akan dimulai dari peristiwa hijrah Nabi dari Makkah menuju Madinah, bukan dari terutusnya Nabi sebagai Rasul, juga bukan dari hari wafatnya Rasulullah, karena justru dengan mengingat Nabi saat wafat akan sangat menyakitkan bagi umat Islam. Juga bukan saat kedatangan Nabi ke Madinah, namun dimulai dari hijrah dan disebut sebagai tahun Hijriah. Alasannya, karena peristiwa hijrah Nabi merupakan fenomena penting yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Bulan Muharram ditetapkan sebagai awal bulan dalam kalender tahun Hijriah, di mana kemudian hal tersebut menimbulkan pertanyaan, kenapa umat Islam saat itu menjadikan bulan Muharram sebagai awal bulan kalender Hijriah, padahal hijrah Nabi dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Alasannya, karena di bulan Muharram itulah ada azm atau keinginan kuat Rasulullah untuk melakukan hijrah. Keinginan itu muncul setelah sekelompok penduduk Madinah melakukan baiat masuk Islam di bulan haji. Baiat kedua itu terjadi pada bulan Dzulhijjah, yang bulan berikutnya adalah Muharram, bulan bagi kepulangan jamaah haji. Pada bulan Muharram inilah Rasulullah ada azm atau keinginan untuk hijrah ke Madinah. Sejak bulan Muharram, sebagian umat Islam sudah melakukan hijrah secara berangsur-angsur, sehingga bulan itulah yang dijadikan awal dalam kalender Hijriah dan tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun. Dan sejak saat itu, umat Islam memiliki kalender sendiri yang terpadu. Lantas, kalender tahun apakah yang digunakan selama Rasulullah dan Abu Bakar? Bukankah pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan bulan Dzulhijjah juga sudah dilakukan sebelum itu? Jawabannya bahwa nama-nama bulan saat ini sejatinya juga sudah dikenal pada masa pra-Islam, seperti nama Rajab, Muharram, Safar, dan Dzulhijjah, bulan-bulan mulia yang dilarang untuk melakukan peperangan. Namun kemudian tahun kapannya bisa berubah-ubah karena mengacu pada kejadian suatu peristiwa yang kerap dijadikan standar tahun. Pada zaman pra-Islam, bangsa Arab belum memiliki sistem penanggalan resmi dan terpadu yang digunakan oleh antar kabilah. Pada umumnya, masyarakat ketika itu memberi nama tahun berdasarkan peristiwa tertentu. Karena itu, dalam sejarah kelahiran Nabi disebut lahir di tahun gajah, mengacu pada peristiwa penyerangan Abraha dengan tentara gajahnya. Pengacuan pada peristiwa besar ini pun standar yang digunakan beragam antar kabilah di Arab, tidak bersatu dalam sebuah komunitas peradaban dengan kalender tahun yang sama ketika pada kabilah terjadi peristiwa besar dan tidak pada kabilah lain. Itu pun masih dengan perkiraan, bisa 1 bulan atau beberapa bulan sebelum atau setelah peristiwa besar yang dijadikan acuan penentu nama tahun. Akhirnya, ketika ada catatan bulan Sya'ban, hal tersebut tetap menjadi problem karena orang-orang masih menanyakan tentang kapan bulan Sya'ban. Apakah tahun ini, tahun lalu, ataukah tahun yang akan datang? Seperti itulah yang dikeluhkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagaimana ditulis oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Setelah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab bahwa tahunnya dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah, semuanya menjadi mudah. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. 1 Muharram 1445 Hijriah misalnya. Dan kini sudah masuk bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, yang berarti bahwa 1445 tahun yang lalu Rasulullah memiliki azm atau keinginan kuat untuk hijrah ke Madinah.
di mana 2 bulan berikutnya Rasulullah hijrah dari Mekah menuju kota Madinah. Andaikan dulu yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab mengacu pada Maulid Nabi, yakni Rabiul Awal, akan muncul istilah Selamat Tahun Baru Islam 1 Rabiul Awal 1445 Rabiul Awal, bukan Muharram seperti saat ini.